Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Restyler ya, Restyler. Di video kali ini saya coba berbagi atau share nih secara simpel ya untuk bikin pola baju wanita, pola baju blus, pola baju dress, atau pola baju wanita berbagai macam varian. Nanti kita jadikan modelnya, tapi basicnya sama atau dasarnya sama ya. Jadi untuk teman-teman kadang-kadang itu belum bisa bikin pola, tapi dia udah berprofesi sebagai tukang jahit gitu ya, tapi belum mengerti atau masih bingung, masih ragu, masih khawatir gitu. Nah, di sini bakal saya coba sampaikan secara simpel dan belajar bersama tentunya. Silahkan simak sampai selesai ya, biar nggak gagal paham, biar nggak ragu, biar nggak bingung lagi. Oke, langsung aja kita. Oke teman-teman, kita mulai ya. Kita ratakan dulu kainnya. Ya, kita dah tata rapi. Di sini saya pakai kain batik ya. Jadi itu polanya sudah motifnya sudah ada. Jadi saya ngikutin motifnya, coraknya ya. Kalau teman-teman mau pakai warna yang polos, misalkan kain polos, itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting sini dasar bikin polanya ya. Oke, pertama-tama kita ambil garis bawah dulu, batas panjang baju, kan. Garis bawah ya, silahkan nanti saya bakal jabarkan nanti ya secara simpel ya. Kita ambil panjang baju dulu, ukuran panjang baju. Misalkan saya pakai baju ukuran panjangnya 62 ya, 62 cm. Saya pakai senti ya, jadi 62 cm kita ukur kurang lebih ya. 62 cm kita garis. Dari garis pertama ke kedua ambil 3 cm cukup. Lalu kita ambil garis buat ukuran pinggang dari atas ini 37, nanti bisa diukur ya. Dan ke bawahnya pinggulnya garis sejajar pinggul 57. Nah, ini ukur-ukur ini tergantung orangnya sendiri. Ini caranya nanti bakal saya coba juga sampaikan ya. Jadi dari garis kedua ini kita ambil ukuran dari pundak atau bahu belakang ya. Kita bagi dua aja. Bagi dua aja. Jadi bisa kurangin, bisa lebihin ya. 39 dibagi 2 berarti 19,5. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut, nanti saya jabarkan ya. Kita garis, dan di sini kita garis pas ukur pinggang, pas ke dada ya, ukur dada, dan ini pinggang. Kita garis lurus dulu di bagian sisi depan badan baju. Yaitu mengambil garis pundaknya, kita ambil 39 berarti 9,5, ditambah buat jahit berarti 20,5. Kita tambah lagi buat kancing 1,5 cm ya, 1,5 cm berarti 22. Dari garis pinggul sini kita ambil ukurannya 7,5. Ini orangnya nggak terlalu besar, kalau besar tambahin lagi, kalau kecil kurangin lagi, gitu aja ya. Jadi kita ambil persegi aja 7,5, ambil sini juga 7,5, atau ke bawah lebih panjang 1 cm berarti 8,5 ya. Ini kerahnya kerah Shanghai. Kita garis ke sini. Nanti saya jabarkan ya. Ya, suara anak kecil. Oke, saya jabarkan ya. Oke, ini ya. Jadi yang pertama saya kasih tahu nih,
saya jabarkan ya. Garis yang ini sampai ke bawah ya, sampai ke bawah itu menempatkan di angka panjang baju ya, yang garis paling atas ya. Saya pakai ukuran 62 kurang lebih ya, 62 cm ya. Nah untuk garis yang kedua ini untuk titik kemiringan bahu ya. Nah untuk mendapatkan itu kita ambil dari ukuran yang paling pinggir sini, yang paling pinggir ya, yang paling pinggir sini ya, ukur bersih baju ya. Nah dari sini lurus. Nah kita ukur dari sini ke sini sampai ujung ini, dari sini ya sampai ke sini, itu ukuran pundak baju ya, pundak belakang baju. Kita bagi dua aja, kita bagi dua ya. Misalkan pundaknya ini saya kasih 39,5, kita genapinnya aja 40 ya. Jadi 20 dibagi duanya. Jadi 40 dibagi 2 40 ditambah kancing. Jadi 22. Nah, kita kasih gitu aja ya, simpelnya dulu ya. Plus minusnya gitu ya. Tambah berarti 22 sampai sini. Lalu sisa yang ini untuk leheran ke sini kurang lebih 7,5 cm. Kalau kecil bisa 7, kalau besar bisa 7,5, bisa 8 cm, bisa dan seterusnya. Basicnya 7,5 cm ke samping, dari sini ke bawah 7,5 cm juga. Untuk mendapatkan garis yang ini, garis yang kedua ini dari atas ke sini itu juga pembagian dari hasil pundak belakang juga. Pundak belakangnya saya kasih 40 kurang lebih. Jadi ke bawahnya 20 dari garis yang kedua. Ya, dari garis yang kedua ini ya. Garis yang pertama, garis yang kedua. Dari garis yang kedua ke bawah itu sekitar 20 cm hasil dari pundak belakang ya. Oke. Kita lanjut ke sini di bagian badan, pembagian badan. Ini untuk pemula harus disimak secara detail ya. Saya coba usahakan sampaikan secara maksimal juga ya. Garis kedua sampai ke ketiga, garis yang ketiga ini itu di bawah ketiak ukurannya ya. Ya, nih. Ukuran di bawah ketiak yang ini. Itu hasil dada, ukuran dada ya, bagian dada. Nah di bagian dada itu kita misalkan dijadikan ukuran dadanya, kelilingnya atau lingkaran dadanya misalkan 100, jadi kita bagi 4 aja, bagi 4 jadi 25 ya. 25 kalau dia pakai kancing tambah ukuran kancing 2 cm berarti 27 gitu aja ya. Nah ya kayak gitu ya. Dan di garis yang pertama, nih garis yang pertama, kedua, ketiga, dan garis yang keempat ini itu garis sejajar pinggang baju ya, sejajar pinggang baju. Nah gitu juga rumusnya, dibagi 4 dari lingkaran pinggang ya, lingkaran pinggang. Jadi lingkaran pinggangnya misalkan 80, berarti dibagi 4 berarti 20 kalau baju wanita biasanya ada kupnat atau nut di bagian di tengah-tengah sini ya. Jadi itu di bagian pinggangnya kita tambahin kupnat 2 cm dari ukuran badan lingkar pinggang ya. Misalkan badan lingkar pinggangnya itu 80, kita bagi 4 jadi 20 ditambah kupnat 2 cm jadi 22. Kalau di depannya pakai kancing ditambah lagi 2 cm. Itu seterusnya juga ke ukuran pinggang dan juga ukuran bagian pinggul ya. Di garis seterusnya, di bagian seterusnya ini ukuran pinggul, lingkaran pinggul juga dibagi 4 dari berapa ya mau kita jadikan lingkaran pinggulnya. Misalkan 100 berarti 25. Kalau 120 kita bagi aja bagi 4. Jadi sama, badan ini dibagi 4, tapi di bagian pinggang itu kita tambah kupnat 2 cm. Di bagian dada udah cukup bagi 4 doang aja. Di bagian pinggul cukup bagi 4, dan di bawahnya kita luruskan atau miringin sedikit aja atau dibagi 4 juga ya. Oke. Untuk ngambil garis kupnat ini kita basicnya kita ambil tengah-tengah aja ya. Ambil tengah-tengah dulu biar nggak salah ya. Misalkan untuk garis kupnat misalkan sini 20, berarti kita ambil 10, tapi kita majuin ke depan dikit ya. Dibagi 2 dulu 20 berarti 10, misalkan 12 totalnya berarti misalkan 22, maksudnya kalau 22 berarti 11. Kita ambil tengah-tengahnya dulu, kita majuin 1 cm gitu. Jadi kita garis lurus ke atas dan ke bawah. Nah kupnat, titik kupnat atas
ya, titik kutna atas tuh dari garis dada. Di garis dada ini kita turunin kurang lebih 5 cm bagian depan ya. Nah, kesininya kurang lebih di atas pinggul, garis pinggul lingkaran pinggul dimajuin ke atas kurang lebih 5 cm 6 cm ya, kurang lebih begitu ya. Di atas 5 cm diturunin, dari bawah dinaikin 6 cm atau 5 cm juga. Oke, sudah sampai ya. Nanti di pembagian badan belakangnya kita jabarkan lagi. Oke, saya potong dulu ya. Ini langsung aja praktek di kainnya ya. Kalau pakai kain pola itu sebenarnya itu bisa juga untuk model-modelnya. Tapi kalau model simple langsung aja di kainnya nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalkan maunya di kain atau di kertas dulu boleh. Kita bikin dulu di kertas, nanti kita ceplakin atau jiplakin ke baju atau kain baju tersebut ya. Tapi karena saya sudah terbiasa, jadi saya langsung ke kain bajunya aja. Kalau mau bikin model-model lagi, boleh dipakai pola kertas ya. Kita coret-coret di kertas dulu. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Kita mau bikin pola badan belakangnya. Nah, untuk bagian badan belakangnya, jadi itu kita ambil badan depan tadi yang udah kita pola. Yang kita pola pertama kita taruh di bagian atas ya. Nah, kita sejajarkan ukuran yang tadi ya, garisnya kita sejajarkan ya. Kita bagi 4 ukurannya, berarti sama besar badan belakang dan badan depan ya. Itu untuk basicnya ya, untuk basic, untuk dasarnya aja dulu ya. Tapi nanti sebenarnya badan di depan ini lebihnya aja sedikit, karena di bagian dada wanita itu beda ya. Yaitu ada lekukan-lekukan tertentu ya di sini ya, mohon maaf ya. Jadi itu kita basicnya aja dulu, basicnya kita bagi 4 dulu badannya ini, oke. Ini lalu kita garis ya, kita garis, kita pastikan plakin. Nah, kita ambil ukuran bahunya tadi, kita majuin ditambah 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm. Nanti saya jabarin lagi ya. Jadi ini badan depan, karena di batik agak saru ya. Nah, ini badan depan ya. Kita ambil pola badan belakang, caranya kita taruh di bagian atas ya. Kita ambil sisi pundaknya tadi, dari sini berarti tadi pundaknya 40 pundak badan belakang, dari sini ke sini berarti dibagi 2 jadi 20 ya. Nah, udah jelas sama seperti yang tadi. Dan di badan depan ini tadi kan misalkan 100, kita bagi 4 jadi 25. Karena di badan depan ini ada pakai kancing yang kita buat, atau bukan resleting ya, tapi kancing. Jadi untuk ukuran kancing kita tambah 2 cm lebih besar badan depan ya. Nah, itu basicnya ya. Oke, sama ke bawah juga ya. Cuman kalau dia pakai kancing, kita lebihin 2 cm badan depan lebih besar daripada badan belakang ya. Badan belakang lebih kecil. Oke, nah di bagian sini kita tinggal ngikutin garis ini, garis sini ya. Tinggal kita garis saja. Yang ini badan depannya bagian ketiak ya, bagian ketiak. Dia segini, seret gitu ukurannya. Kita pakai penggarisan seperti ini. Bisa ya basicnya ya. Nah, harusnya badan belakang kan kalau kita jeblakin 4 gitu, jadi ngikutin ini juga. Tapi badan belakang di bagian sini kita keluarin garisnya daripada yang ini. Jadi badan depan agak ke dalam dikit, cowakannya. Kalau badan belakang agak keluar dikit. Jadi itu dipakainya biar enak. Kalau sama-sama aja nggak enak dipakainya, kurang enak lah ya, kurang ada spasinya gitu. Jadi itu badan depan dan badan belakang di bagian kita ini agak keluar badan belakang dikit, badan depan agak ke dalam dikit ya, di lengkungannya cowakannya seperti ini. Sudah seperti ini, sudah jadi ya. Jadi leherannya juga tinggal ini aja kita ikutin. Yang di belakang, yang di depan jadi ke sini misalkan persegi 7,5 cm, di sini juga 7,5 cm, kita lebih sedikit nggak apa-apa ke bawahnya. Nah, kalau di badan belakang di sini kurang lebihnya segini, sisanya ke sini. Di sini di badan belakang di tengah-tengah garis antara garis 2 ini. Ya, tengah-tengah aja basicnya. Bisa kita tambahin ke atas, bisa tengah-tengah, bisa ke bawahin. Nanti tergantung feeling. Kalau udah terbiasa teman-teman, nanti bakal ketemu feeling-feeling yang lebih mantap lagi ya.
Nah, sudah seperti ini, tinggal kita potong aja ya. Ini udah jadi ya, udah jadi ya. Kita samain sini, samain aja di sini ya. Nah, oke. Kita potong bagian ini dulu. Ya. Nah, kita terusin ke sini. Saya gunting. Kalau ada teman-teman yang masih ragu, pokoknya silakan komenin ya. Saya pengen teman-teman yang pemula, yang awal udah bisa bikin baju tapi bikin polanya belum bisa, yang masih ragu, silahkan dikomenin aja, nanti saya coba rangkum lebih detail lagi maunya seperti apa gitu untuk basic pemula gitu ya, khusus pemula ya. Yang udah profesinya silahkan simak ya, pokoknya pemula bikin pola ya. Oke, ini tinggal kita pindah-pindahin garis yang sisi kumnat depan belakang, kita ceplakin aja kayak gini. Nah, cuman di sini kalau di bagian kupnat, bagian badan belakang dia lebih panjang ya. Di bawahnya kita samain ya. Di cara ini beda-beda nih ya. Tapi minimal ini yang paling mudahnya garis lurusnya ya. Nah, di sini kalau di badan depan dari garis yang ini, garis yang dada turun 5 cm. Dan di garis yang pinggul untuk kupnatnya, titiknya kita naikin kurang lebih 5 cm atau 6 cm. Nanti bisa dikira-kira, kalau udah terbiasa bisa lebih bisa kurang juga. Tapi kalau untuk badan belakang yang bagian atas ini kita samain aja di garis ini ya, karena di belakang lebih panjang ya badannya ya. Nah, yang lainnya boleh disamain di tengah-tengah sini, boleh kita bagi dua aja, ini dan ini. Oke. Nah, ini ya, buat bikin pola tangannya ya. Pola tangannya kita lipat dua dulu kainnya, dua ya. Ini 2 lembar nih ya, 2 lembar. Nah, kita tangannya 2, jadi kita lipat dua dulu begini. Jadi kita ambil garis bawah dulu. Kelihatan ya. Nah, garis bawah. Biasanya baju wanita itu ada sambungan di bagian pergelang tangan alias manset gitu ya. Jadi itu kita ukur totalnya aja dulu. Misalkan totalnya panjang tangannya di 51, di sini 51 ya. Jadi itu untuk sambungannya saya bikin 7 cm, 7 cm. Nah, ini tergantung model ya. Jadi 7 cm. Ini hasil bersihnya sini ya. Sambungan 7 cm, berarti 7 cm-nya taruh sini. 51 sampai sini ya. Ke atas 51 cm tambah jahit 1 cm, jadi 52. Oke. Di hasil bersihnya dari sini ke bawah tuh 51. Karena sambungannya 7 cm, jadi kita ambil 7 cm sini, ini nanti kita potong ya. Nanti sambungannya kita sambungin di sini lagi. Jadi totalnya tetap 51 hasil bersih. Oke. Di garis yang paling atas ini kita ambil turun kurang lebih 12 cm atau 12 cm setengah ya. Kalau untuk wanita ya. Nah, jadi untuk ambilin tangan ini biasanya bisa juga kita ukur lingkar pangkal lengan wanita, atau kalau dia nggak terlalu spesifik, dia nggak mau terlalu ngepres, jadi kita kasih longgar aja. Jadi ukuran ini adalah bagian besar pangkal lengan ini kita ambil bahu tadi ya, pundaknya tadi kurang lebih 40, jadi kita bagi dua jadi 20. Karena wanita biasanya nggak mau terlalu longgar bagian tangan, kita kurangin 1 atau 2 cm, kita ambil 19 cm aja. Jadi yang paling bawah biasanya kalau dia nggak punya kerutan bagian sini, kita ambil ini 12,5 aja ya, 12 sampai 12,5. Tapi kalau dia punya kerutannya kalau bisa kita kali 2 biasanya ya, misalkan 12 jadi 24. Tapi karena kainnya kurang memadai, kita ambil aja garis yang paling atas ya. Jadi saya ukurannya atas. Di sini misalkan 19, kita bikin 19 ini. Ini ukuran lengannya itu modelnya longgar ya. Jadi itu nanti kita kerutin. Kita pasang manset yang tadi yang kita sambungin yang 7 cm, oke? Kita garis ke bawah. Jadi ini modelnya longgar tangannya ya. Nah, ini langsung kita potong.
Nah, panjang tangan ini bisa kurang lebih aja ya. Nih, kita potong. Ini juga kita potong ya. Jadi itu nanti yang ini ada sambungan 7 cm, jadi tambah lagi sini ya. Jadi tetap totalnya udah bersih kurang lebih 51 cm. Jadi tergantung panjang tangannya masing-masing. Oke, ini udah jadi ya. Nah, oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih kalau masih ada yang kurang jelas gitu, pokoknya silahkan dikomenin, silahkan dikomentari, silahkan ditanya bagaimana bagusnya, baiknya saya cara shoot videonya. Silahkan dikomen ya teman-teman pemula ya, atau siapapun yang nonton video ini ataupun udah suhu, silahkan sharing-sharing di sini ya. Jadi saya coba share sedikit, saya ingin ini video ini walaupun sedikit ada manfaatnya ya. Nah teman-teman, ini polanya udah jadi ya. Ini badan depannya seperti ini ya. Badan belakangnya juga sudah ini ya. Ini tangannya. Jadi sudah selesai ya. Jadi proses dan hasilnya simak ya video selanjutnya ya. Simak aja hasil tangannya seperti apa, nanti jadinya seperti apa. Silahkan ditonton sampai selesai.
sudah jadi, tinggal pasang kancing ya. Buat teman-teman tetap semangat ya belajarnya. Jika ada yang masih kurang jelas, yang kurang detail, silahkan dikomenin. Untuk siapa aja ya, silahkan dikomenin ya. Yang udah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses, salam sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.